Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri dan santriwati yang semoga senantiasa dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mempelajari Al-Qur'an adalah amalan yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mereka senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Dan juga Allah berikan pahala yang besar bagi mereka yang mempelajari Al-Qur'an, baik di dalam menghafalnya, di dalam membacanya, kemudian juga mentadaburinya dan juga mengamalkannya. Di antara hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keutamaan bagi orang-orang yang mereka mempelajari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang dia senantiasa membaca Al-Quran. Dengan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala. Kemudian satu pahala ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi syafaat kita, yaitu bagi orang-orang yang membacanya. Ya. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'ali ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah jelas bagaimana utamanya orang yang mempelajari Al-Quran. Dan juga orang-orang yang mempelajari Al-Quran, Allah akan berikan pahala yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwasanya baru saja kita telah menyelesaikan liburan Ramadan dan liburan Lebaran, Idul Fitri. Tentunya waktu yang cukup lama, sekitar mungkin 1 bulanan, maka insya Allah kegiatan belajar kita, khususnya belajar tahfidzul Quran,
akan kita mulai kembali, yaitu insya Allah akan kita mulai pada hari Senin. Hari Senin besok, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2021. Yang mana para santri dan santriwati semuanya hendaknya mempersiapkan dengan baik, mempersiapkan dengan niat yang ikhlas, mempersiapkan dengan kesungguhan dan semangat yang tinggi, agar apa yang kita pelajari dari Al-Quran itu betul-betul menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan sampai ketika kita mempelajari Al-Quran itu dengan kemalasan, dengan kurangnya semangat, ataupun dengan futur, yaitu dengan mudah putus asa ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan ketika menghafal ataupun di dalam memurojaah hafalan. Kemudian para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya para santri dan santriwati diharapkan mengikuti kegiatan, dan ini hukumnya wajib ya. Jadi semuanya harus ikut ya kegiatan KBM ini, yaitu program pondok, karena ini semua ya ketika kita laksanakan tentunya akan kembali pada diri kalian sendiri. Ketika kalian bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran, tentunya hasil yang kalian dapatkan nanti akan kalian petik, akan kalian panen sendiri ya. Kemudian para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz harapkan juga kalian harus istiqomah di dalam mengikuti kegiatan, baik di dalam mempersiapkan hafalan, kemudian juga ketika setoran dengan para pengampu halakoh kalian. Ini diharapkan setiap hari bisa istiqomah. Jangan sampai kita tidak setoran dengan tanpa ada udzur syar'i, kecuali kalau kita mempunyai udzur syar'i di setiap harinya dan tidak bisa setoran dengan para pengampu kita, ya, khususnya pengampu halakoh, maka diharapkan segera minta izin ya, memberitahu para pengampu halakoh sehingga mereka tahu kalau kita tidak setoran karena ada udzur. Kemudian yang berikutnya, kepada para santri dan santriwati semuanya, bagi yang kemarin belum menyelesaikan ujian tahfidz, diharapkan segera menyelesaikannya ya, karena tahu bahwasanya dari hasil ujian ini akan masuk ke dalam rapot ya. Dan insya Allah mungkin kurang lebih 3 pekan lagi ya, ataupun 1 bulanan, semuanya dari santri ataupun santriwati akan mendapatkan rapot ya, dari hasil belajar kalian, baik dari pelajaran tahfidz itu sendiri ataupun dari pelajaran kelas. Maka diharapkan bagi santri ataupun santriwati yang pada pertemuan sebelum liburan kemarin belum selesai ujian tahfidznya, maka Ustadz harapkan menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang harus diperhatikan oleh para santri dan santriwati semuanya, kepada para santri ataupun santriwati harus mempunyai rasa cinta kepada para gurunya, harus mempunyai adab yang baik kepada para gurunya, karena di antara kunci kesuksesan seorang murid, seorang penuntut ilmu adalah dia mempunyai adab yang baik di hadapan gurunya. Kemudian hendaknya dia juga senantiasa mendoakan gurunya, doakan kebaikan bagi mereka ya. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi guru-guru kita, karena sesungguhnya guru-guru kita ini adalah pengganti orang tua kalian di rumah. Ketika kalian di rumah, kalian akan dididik oleh orang tua kalian sendiri, dan ketika kalian di sekolah,
maka para guru-guru kalianlah yang akan mendidik kalian, yang akan memberikan tarbiyah kepada kalian, dan mereka tentunya akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik nanti bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Kemudian para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, Ustadz harapkan antum semuanya juga harus banyak memohon kepada Allah untuk diri kalian sendiri, yaitu meminta kemudahan kepada Allah di dalam mempelajari Al-Quran, sehingga dengan kalian senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kalian. Banyak kisah-kisah dari ulama ya, ketika mereka awalnya adalah orang yang mungkin kemampuannya tidak begitu bagus, karena dia berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kemudahan, meminta pertolongan di dalam mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia bagi mereka, yaitu berikan kemudahan bagi mereka mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, sangat banyak ya. Dan semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, baik di dalam menghafalnya ataupun memurojaah hafalan-hafalan yang kita miliki. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya, dari para santri ataupun santriwati semuanya, dan juga kepada para asatidzah, para pengampu halaqah, yaitu termasuk ahlul Quran ya, yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita semuanya. Demikian yang Ustadz sampaikan tentang tahfidz ya. Diharapkan betul-betul kalian mempersiapkan diri. Insya Allah hari Senin kita sudah mulai. Yang mungkin kemarin ya belum siap ya, malas-malas murojaah, maka diharapkan hari Senin kita mulai aktif kembali. Semangat baru, keistiqomahan kalian harus senantiasa dijaga. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم هذا القرآن يوحدنا لطريق